Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Puspawi Pratiwi, mahasiswi dari Universitas Tidar. Baik, dan di sini aku diberikan kesempatan untuk mengulas atau membahas mengenai buku fiksi sejarah yang pernah aku baca yang berkaitan dengan tragedi 98. Bukunya adalah Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Laut Bercerita, novel ini bercerita atau menceritakan tentang seorang mahasiswa, pergerakan mahasiswa yang bergerak dalam melawan rezim otoriter yang ada di Indonesia. Pemeran utama atau tokoh utama dalam buku ini bernama Biru Laut Wibisono. Biru Laut sendiri merupakan seorang mahasiswa dari universitas ternama di Yogyakarta mengambil jurusan sastra Inggris, dan Biru Laut sendiri merupakan mahasiswa idealisme atau mahasiswa yang aktif dalam melakukan pergerakan-pergerakan untuk menantang konflik-konflik yang ada di Indonesia. Biru Laut juga dikenal dengan pribadi yang suka menulis, yang suka berdiskusi, menyampaikan aspirasi dan juga perlawanan-perlawanan untuk kepentingan rakyat. Biru Laut bersama teman-temannya bergerak untuk kebebasan demokrasi dan juga kebebasan berpendapat. Situasi ini membuat keberadaan Biru Laut dan juga teman-temannya dalam keadaan berbahaya, di mana kelompok ini dianggap sebagai kelompok yang menantang atau sebagai kelompok pembangkang menurut pemerintah. Tetapi di mana di akhir perjuangan ini, Biru Laut dan juga teman-temannya mengalami hal yang sangat mengerikan, di mana mereka diculik oleh aparat, disiksa, bahkan hilang tanpa jejak, tidak tahu di mana keberadaannya hingga saat ini. Buku ini juga menggambarkan keluarga dan juga orang-orang terdekat para aktivis menghadapi kenyataan pahit ketika mereka kehilangan keluarga dan kekasihnya tanpa jejak. Dengan dipenuhi rasa trauma dan juga ketidakpastian akan keberadaan mereka menjadi saksi bisu akan kegelapan tragedi 98. Buku Laut Bercerita ini diceritakan dengan dua sudut pandang. Yang pertama diceritakan dengan kisah Biru Laut sendiri, dan untuk sudut pandang yang kedua yaitu Asmara Jati atau saudara atau adik dari Biru Laut. Walaupun mereka berdua memiliki kesukaan yang berbeda, di mana Biru Laut itu menyukai tentang sastra dan juga adiknya yang menyukai tentang sains, tetapi mereka memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Ketika hilangnya keberadaan laut, Asmara merasakan duka yang mendalam. Dalam bagian ini juga menceritakan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga, teman-teman, dan juga keluarga para aktivis untuk terus mencari keberadaan saudaranya yang hilang. Di saat Komisi Orang Hilang menceritakan atau memberitahukan kepada Asmara Jati ditemukannya lulang belulang yang ada di Pulau Seribu, Asmara Jati dan juga teman-teman aktivis lainnya langsung menuju ke Pulau Seribu untuk mengetahui tulang belulang tersebut apakah saudara mereka. Selain mengisahkan tentang hubungan saudara, keluarga, dan juga teman, penculikan, penyiksaan, bahkan hal-hal yang lain yang sangat mengerikan, dalam buku Laut Bercerita ini juga diceritakan kisah asmara kasih antara Biru Laut dan juga kekasihnya yaitu Anjani, seorang pelukis, dan juga kisah cinta antara Asmara dan juga Alex. Sehingga dalam membaca buku cerita ini bukan hanya ketegangan atas tragedi penyiksaan tersebut, tetapi juga kita bisa merasakan santainya dalam membaca buku ini melalui kisah asmara mereka. Bagian yang memprihatinkan saat aku membaca buku ini adalah di saat dimana ketika orang yang kita percaya atau ketika orang yang berada di dalam pergerakan atau perjuangan yang sama dengan kita, ternyata ada seseorang yang mengkhianati perjuangan kita, di mana digambarkan dalam buku Laut Bercerita ini ada aktivis muda dan juga penyusup yang masuk membocorkan pergerakan dan juga keberadaan mereka di saat mereka menjadi buronan dari aparat. Baik, bagian yang amat aku suka dalam buku Laut Bercerita ini adalah kehangatan yang diciptakan oleh keluarga Biru Laut Wibisono, yang dimana di saat 1 bulan sekali, di saat Biru Laut sedang sibuk dengan kegiatan-kegiatan pergerakan tersebut, Biru Laut selalu menyempatkan waktu untuk pulang hanya untuk makan bersama dengan keluarganya. Hal tersebut seperti menjadi ritual dalam keluarga Biru Laut sendiri. Kehangatan keluarga yang mereka ciptakan membuat aku di saat membaca juga ikut terjun langsung atau merasakan suasana yang mereka ciptakan.
Tetapi momen makan bersama ini juga menjadi momen yang sangat menyedihkan, di mana keluarga biru laut terus berharap akan kedatangan biru laut datang saat mereka makan bersama. Seperti halnya ketika ayah tetap menyediakan piring kosong di meja itu. Dari buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah Indonesia, khususnya tragedi penculikan aktivis pada masa Orde Baru. Selain itu, Laut Bercerita juga mengajarkan tentang keberanian, idealisme, dan juga pentingnya mengingat sejarah agar tidak terulang di masa depan. Hal ini juga membuat aku bertanya-tanya, apa sih sebenarnya harga dari kebebasan dan juga apakah keadilan itu benar-benar bisa ditegakkan? Karena novel ini berbasis sejarah, bisa banget jadi referensi bagi teman-teman atau mahasiswa yang mempelajari sejarah, politik, atau jurnalistik untuk kajian sosial dan juga untuk membahas sejarah dalam fiksi. Jadi, aku mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana sih perjuangan aktivis di era Orde Baru, merasakan emosi yang mendalam dari karakter yang kuat, dan juga belajar mengenal sejarah tentang Indonesia melalui buku Laut Bercerita. Karena sejarah itu bukan hanya untuk dikenang, tetapi harus kita kenali dan juga kita renungi. Semoga review ini bisa memberikan gambaran yang menarik buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa menikmati berjalan emosi dalam Laut Bercerita. Selamat membaca. Jangan lupa siapin tisu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.